Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Armila Santi SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran PAI di SDIT Nusintama Lab School Cirebon, Provinsi Jawa Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 2401711700042. Pada hari ini, Rabu, tanggal 29 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan mode pembelajaran problem based learning pada mata pelajaran PAI dengan materi membaca dan memahami surat At-Tin yang saya laksanakan di kelas 4. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi yang cerah, kita dapat bertemu lagi dengan Ibu ya pada pelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pembiasaan ya, membaca surat pendek yaitu surat Al-Insyirah. Sebelum belajar, Ibu akan mengecek dulu kerapian nih. Sudah rapi belum nih pakaiannya? Sudah dimasukkan belum? Ya, bajunya. Oke, lihat sini, sudah rapi? Sudah rapi semuanya? Oke, sudah rapi semuanya. Silakan ketua kelas memimpin doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Shadaqallah. Oke.
Absen terlebih dahulu ya. Agam. Oke. Alika. Oke. Azarin. Iya. Dahlia. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu nanti akan membagikan soal ya, asesmen awal. Asesmen awal ini kalian kerjakan untuk mengetahui kemampuan kalian ya yang akan kita pelajari hari ini. Oke, Ibu bagikan dulu ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, bawa ke depan ya. Yuk, satu-satu. Anak-anak, materi kemarin kalian masih ingat membahas tentang apa? Kewajiban setelah memasuki usia balik. Iya, kewajiban setelah memasuki usia balik. Apa saja? Apa saja? Setelah Oke, sholat fardu yang pertama. Yang kedua apa? Menuntut ilmu. Yang ketiga? Menutup aurat. Oke, setelah kalian memasuki usia balik, yang pertama itu adalah sholat fardu. Jadi kalian wajib melaksanakan sholat fardu ya. Kemarin misalkan Siva sebelum balik ya, sebelum haid itu sholatnya masih bolong-bolong ya. Lah setelah balik itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu ya. Karena apa? Karena kalau kita sudah balik ya, itu tanggung jawab kita ini bukan orang tuanya ya, tetapi sudah tanggung jawab masing-masing. Nah, tanggung jawab masing-masing dosanya. Kalau misalkan Agam tidak melaksanakan sholat, lah itu dosanya bukan ditanggung sama orang tua lagi Gam, tetapi ditanggung oleh diri sendiri. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi apa? Menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib ya. Menuntut ilmu itu wajib dari buayan sampai ke liang lahat ya. Oke, setelah kalian mempelajari ya, masuk ke usia balik, salah satunya kalian juga harus berperilaku apa? Baik sesama teman ya, kemudian hormat kepada guru, kemudian hormat kepada orang tua ya. Lah, materi hari ini kita akan belajar tentang surat Atin ya. Yang di dalam ini nanti akan menjelaskan tentang bagaimana kita berperilaku baik ya. Oke? Anak-anak, Ibu akan bertanya, apakah kalian mengetahui tentang buah tin dan buah zaitun? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu ya. Ramdan tahu tidak? Tidak tahu. Oke. Pernahkah kalian berpikir kenapa Allah bersumpah dengan nama buah tin dan zaitun? Ya. Tahu? Bukan buah yang lain, tapi buah apa?
buah zaitun dan buah tin. Ada yang tahu tidak? Pembahasan sekarang kita akan membahas tentang surat At-Tin. Ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, nanti kalian membaca surat At-Tin dengan makharijul huruf yang benar, ya, yang tartil, ya, bacaannya. Kemudian menjelaskan arti dan makna surat At-Tin. Ya, nanti kalian belajar, ya, setelah membaca surat At-Tin, nanti kalian akan belajar arti dan makna surat At-Tin. Kemudian menghubungkan pesan moral dalam surat ini dengan kehidupan sehari-hari, ya. Pembelajaran yang pertama, kita akan membaca surat At-Tin dan terjemahannya, ya. Sudah bisa surat At-Tin? Sudah bisa tidak? Sudah bisa belum? Hah? Sudah, coba. Sekarang kita baca bersama-sama dulu ya. Surat At-Tin diawali dengan basmalah. Yuk. 1, 2, 3. What? Oke, ya. Sekarang coba Bu Mila minta nanti kalian baca yang Bu Mila tunjuk ya. Coba dari dia, baca dia. Coba ayat 1 sampai ayat 3. Baca. Oke, betul tidak cara membacanya? Panjang pendeknya betul tidak? Betul, oke, udah bisa ya, betul panjang pendeknya. Coba Dahlia, ayat yang keempat sampai ayat kelima. Coba baca. Ada yang salah tidak? Betul tidak makharijul hurufnya? Panjang pendeknya? Betul. Oke, hebat semuanya ya. Coba Agam baca ayat yang kelima. Coba Agam. Oke, sudah benar? Ada yang salah tidak? Nah, apa salahnya? Kurang? Nah, nih ya, jadi kurang tekan, kurang panjang ya di di hukum bacaan tajwidnya ya. Coba Ramdan baca ayat yang ke-7. Bisa tidak? Oh, tidak bisa. Oke, lanjut ke yang lain. Fadil, coba Fadil. Ayat yang ke-7 bacakan Dil. Sudah betul tidak? Belum. Apanya itu yang salah? Panjang, pendeknya. Yang betul bagaimana?
Oke, ya, itu ya. Nanti belajar lagi ya, Fadil. Sekarang membaca surat Atin. Ya, sekarang kalian membaca terjemahannya ya, terjemahan surat Atin. Coba Alika baca untuk yang pertama. Artinya, oke. Alika sudah tadi. Lubna, ayat yang kedua, silakan baca. Demi gunung Sinai. Gunung Sinai, iya. Oke anak-anak, setelah kita belajar membaca surat Atin dan terjemahannya, nanti kalian lihat video ya yang nanti ibu akan tayangkan. Kalian perhatikan ya, kalian simak apa yang ada dalam video itu ya. Siapa itu? Siapa? Siapa itu? Nenek. Peluk dong neneknya. Rindu sama nenek. Rindu. Nenek apa kabar? Sehat? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kali ini kita akan kembali mengingat tentang Kaila, peserta Hafiz Indonesia 2018 yang memiliki suara indah dan mampu menginspirasi kita. Setiap penampilannya selalu memunculkan decak kagum dari para juri. Suara Kaila fitrah, wajahnya fitrah. Semua yang memandangnya akan tersentuh hatinya. Karena dia tidak punya dosa. Karena sumber dosa kan mata, Kak Irfan. Jadi Allah menjaga Kaila. Maka siapapun memandang Kaila pasti mencintainya. Kaila tidak bisa lihat, tapi dia ini insyaAllah antar keluarganya ke surga. Betul. Berarti jalan ke surga dia jauh lebih melihat daripada orang-orang kita. Justru Kaila yang insya Allah menuntun kedua orang tuanya, termasuk nenek insya Allah. Dia yang paling depan menuntun semuanya masuk surga ya sih. Benar. Kamu dari lahir tidak bisa melihat? Sama sekali. Sama Bisa sekali? melihat, iya. Suka ada, aduh ya Allah aku mau melihat, suka ada gitu atau tidak? Suka. Suka. Kalau bisa melihat, siapa yang ingin kamu lihat pertama kali? Bunda. Bunda. Bunda, bisa bergabung dengan saya di sini, Bunda. Nih, Bunda. Nih, pegang wajah Bunda. Bunda kamu yang membesarkan kamu, mendampingi kamu dengan sabar. Tidak usah dilihat juga. Rasakan kasih sayang Bunda selama ini. Sayang sama Bunda. Sayang. Sayang. Peluk Bundanya. Dan akan bertambah deras ketika kita tahu cerita tentang Kaila dan kegigihan keluarganya. Makasih kakak. Kaila menghafal Al-Quran karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup untuk kaum muslim dan muslimat. Saya ingin memotivasi anak. Nah, tadi kita sudah menonton sebuah video tentang seorang anak yang tidak bisa melihat. Siapa namanya? Kaila. Tetapi memiliki hafalan Al-Quran yang luar biasa. Coba sekarang kita renungkan bersama. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah tadi? Ya. Jadi Allah menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Anak yang dalam video tadi, yaitu Kayla, mungkin tidak bisa melihat dunia seperti kita, ya. Tetapi Allah memberinya keistimewaan berupa hafalan Al-Quran yang kuat, ya. Ini mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih prestasi, ya. Jadi seringkali kita memiliki fisik sempurna, justru merasa malas, ya, untuk menghafal atau membaca Al-Quran. Padahal anak itu dengan segala keterbatasannya tetap berusaha, ya, bersabar dan berjuang untuk menghafal ayat-ayat Allah. Ini menjadi pelajaran ya bagi kita agar lebih bersyukur, lebih semangat dalam belajar dan tidak mudah menyerah. Setelah melihat video tadi, selanjutnya kita akan belajar memahami makna mendalam dari surat At-Tin ayat 1 sampai 3. Allah berfirman, "Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Demi buah tin dan zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi negeri yang aman ini. Nah, dalam ayat ini Allah bersumpah dengan 4 hal penting. Yang pertama, tin, ya, zaitun, gunung Sinai, dan negeri yang aman. Buah tin dan zaitun adalah simbol keberkahan dan kesehatan, ya. Tin dikenal sebagai buah yang kaya manfaat bagi tubuh. Sedangkan zaitun menghasilkan minyak yang memiliki banyak kegunaan, baik untuk kesehatan, ya, maupun dalam ibadah, seperti menyalakan lampu di masjid. Selanjutnya, Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat di mana Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, ya. Ini menunjukkan pentingnya petunjuk dan hukum Allah dalam kehidupan manusia. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam ini maknanya, manusia diciptakan dalam bentuk terbaik, tetapi bisa menjadi hina karena perbuatan buruknya. Tadi kalian sudah melihat videonya. Nah, itu Kayla adalah orang yang hafal Quran. Ya, dia itu dalam fisiknya itu ada kekurangan tidak? Ada, tetapi dia diangkat derajatnya oleh Allah dengan hafal Quran. Ya, contoh lain, misalkan Sifa, ya, pintar misalkan, tetapi Sifa itu tidak hormat kepada guru. Contohnya, ya. Kemudian misalkan ya selalu mengejek sesama teman, atau di sini ada tidak nih teman kalau misalkan duduk di sebelahnya sampai berkata jelek karena tidak suka pada temannya, akhirnya berkata jelek. Ada tidak? Ada tidak? Ya itu ya. Jadi di sini manusia diciptakan dalam bentuk terbaik tetapi bisa menjadi hina. Jadi kalian itu diciptakan Allah ini nih baik ya. Semuanya itu sempurna.
Ya, bisa hina karena apa? Karena mempunyai perilaku yang jelek. Dan ayat yang ke-7 sampai ayat yang itu adalah Allah adalah hakim terbaik. Jadi kalian ini tidak selalu menghakimi temannya kalau temannya mempunyai kesalahan, ya. Hanya Allah yang memberikan keadilan. Yang menilai kalian itu Allah, bukan teman kalian, ya. Jadi pada surat Atin ini kalian harus menjaga akhlak mulia. Ya anak-anak, kali ini kita akan pendalaman materi, ya. Di sini kita akan berdiskusi, ya. Kita bagi 3 kelompok, ya. Nanti kelompok yang pertama akan membahas apa pesan utama dari surat Atin. Nah, kita nanti pecahkan ya masalahnya, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana surat ini mengajarkan kita untuk menghormati sesama manusia. Dan yang ketiga, itu kelompok 3 akan membahas apa solusi Islam untuk menyelesaikan masalah mengejek temannya. Oke, sudah dibagi kelompoknya ya. Ibu akan membagikan LKPD tiap kelompok. Nanti kalian diskusikan sesama teman kelompoknya. Setelah berdiskusi, nanti kalian maju ya per kelompok untuk presentasi tadi ya. Pertanyaan masalah yang akan kalian diskusikan. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Kita sebelum presentasi ice breaking dulu ya. Tepuk Atin. Surat Atin. Buatin. Suratnya 5. Jumlahnya 8 ayat. Turun di Alhamdulillah. Oke, sekarang kita presentasi kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 maju semuanya ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inilah hasil diskusi kelompok 1 kami dari kelompok 1 dengan anggota Kiandra, aku, Cece, Luna, dan Fadil akan menyampaikan hasil diskusi tentang pesan utama surat Atin. Surah Atin mengajarkan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Kita diberikan akal dan hati agar bisa memilih jalan yang benar dalam kehidupan. Namun, jika manusia tidak beriman dan tidak berbuat baik, maka ia bisa menjadi lebih rendah dari makhluk lainnya. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Selain itu, dalam surat ini juga dijelaskan bahwa Allah akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan manusia.
Jika kita berbuat baik, Allah akan memberikan pahala yang besar. Sebaliknya, jika kita berbuat jahat, maka kita bisa mendapat hukuman dari Allah. Pesan ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga sikap dan perbuatan agar tetap dalam kebaikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, selanjutnya presentasi kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Arin, Wildan, Agam, Dia, dan Syifa akan menyampaikan hasil diskusi tentang bagaimana surat At-Tin mengajarkan kita untuk menghormati sesama manusia. Surah At-Tin mengingatkan bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sempurna. Itu berarti semua memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati satu sama lain, tidak boleh mengejek, menghina, atau merendahkan orang lain. Menghormati sesama bisa kita lakukan dengan cara berbicara dengan sopan, tidak berkata kasar, dan tidak menyakiti perasaan teman. Jika ada teman yang berbeda pendapat atau berbeda kebiasaan, kita harus tetap menghormatinya dan tidak boleh memaksakan kehendak. Dengan saling menghormati, suasana di sekolah dan di rumah akan menjadi lebih nyaman dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Ceta, Tanzan, Dajia, Ririn, dan Najwa akan menyampaikan hasil diskusi tentang apa solusi Islami untuk menyelesaikan masalah mengejek teman. Dalam Islam, mengejek teman adalah perbuatan yang tidak baik dan bisa menyakiti hati orang lain. Jika ada teman yang mengejek kita, sebaiknya kita tidak langsung marah atau membalas dengan ejekan juga. Sebaiknya kita harus tetap tenang dan mencoba menasehati teman tersebut dengan cara yang baik. Jika teman masih terus mengejek, kita bisa memberitahu guru atau orang tua agar mereka bisa membantu menyelesaikan masalah. Selain itu, kita juga bisa mendoakan teman tersebut agar dia sadar dan mau berubah menjadi lebih baik. Dengan sikap sadar dan membalas keburukan dengan kebaikan, kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah anak yang baik dan berakhlak mulia, seperti yang diajarkan dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah presentasi tiap kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang Ibu akan menilai tadi hasil diskusi kalian ya dan presentasinya. Untuk kelompok 1 ya, Ibu sudah menilai ya. Tadi dengan nilai 92 ya. Karena Ibu lihat itu kekompakan untuk mengerjakannya ya. Dan tadi presentasinya juga itu bagus ya. Kemudian untuk kelompok 2 Ibu akan kasih nilai 93 ya. Sama ya, tadi Ibu lihat presentasinya itu serius ya, ikut semua ya. Kemudian presentasi di depannya juga tadi suaranya sudah dikeluarkan dengan keras ya. Kemudian kelompok 3 Ibu kasih nilai 90 ya, karena tadi diskusinya kurang kompak ya, masih ada yang ngobrol ya, dan presentasinya juga tadi kurang kompak ya. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan soal asesmen sumatif. Nanti kalian kerjakan ya, satu persatu, kerjakan masing-masing. Nanti yang sudah dikumpulkan ke depan.
Ya, Ibu akan bagikan. Yang lupa namanya ya, tangan kanan. Sudah semua? Oke, kalau sudah dikumpulkan ke depan. Ya. Ya. Anak-anak, sekarang refleksi ya. Tadi pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan itu sudah paham? Oke ya, sudah paham semuanya ya. Jadi kita harus berbuat baik. Lah, Ibu minta nanti ya dalam pembelajaran kedepannya kita harus aktif ya. Harus aktif di kelas ketika misalkan presentasi atau ketika aktif diskusi ya. Jadi jangan diam saja ya. Tadi Ibu memberikan nilai juga tidak sama. Ibu melihat yang aktif dan yang tidak aktifnya ya. Oke anak-anak, dari pembelajaran tadi ya, membaca ya, kalian tadi sudah membaca surat At-Tin ya. Kemudian apalagi artinya surat At-Tin dan maknanya surat At-Tin. Sekarang Ibu akan menyimpulkan ya pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu Allah memuliakan manusia dan memberikan kelebihan dibanding makhluk lain. Kemudian yang kedua, sebagai manusia kita wajib menjaga akhlak mulia. Jadi anak-anak semuanya harus berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga, surat At-Tin mengingatkan kita akan keadilan Allah dan pentingnya berperilaku baik. Ya, kita harus berperilaku baik sesama teman ya. Kemudian pada guru ya, orang tua juga ya. Salah satunya sesama teman nih, apalagi teman sekelas. Tidak boleh saling ngejek ya, kemudian tidak boleh pilih-pilih teman ya, paham? Oke ya, terima kasih anak-anak. Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kali ini. Nanti minggu depan kita akan membahas tentang sholat sunnah. Silakan ketua kelas memimpin doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Subhan Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.